ketika cahaya dari Allah begitu deras datang, dia nggak mampu, fisiknya ini nggak mampu menahan cahaya dari Allah, maka perlu untuk meringankan cahaya ini dia pakai tembakau. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai dongeng-dongeng khurafat dari klan Habib Ba'alawi kembali, yang dimana mereka ini selalu mendongengkan leluhurnya, menyampaikan bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah dan keramat. Nah teman-teman, jadi saya akan terus membongkar kebohongan demi kebohongan yang mereka sampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin, terutama adalah di Nusantara ini. Jadi saya akan terus melawan dan membongkar kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan karomah, keramat, walilah, ini dan itu yang disampaikan oleh Habib Ba'alawi. Coba kita langsung saja, mari kita simak videonya. Kiai Khalil Bangkalan. Satu waktu Kiai Khalil naik delman, saudara-saudara. Apa bahasa Maduranya delman? Dokar. Waktu Kiai Khalil lagi naik dokar, tiba-tiba Kiai Khalil nanya sama delman, sama yang apa, yang punya dokar itu apa? Siapa namanya? Hah? Kusirnya itu. Syekhana Khalil tanya, ini kalau bahasa Maduranya kuda berasal dari mana, Pak? Jaren dari kemah. Gitulah, kurang lebihnya begitu. Jaren dari kemah. Dijawab sama si kusir ini, dari Bima, Kiai. Dari daerah Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Apa kata Kiai Khalil? Turunkan saya sekarang. Turunkan saya. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima. Kenapa? Karena saya punya guru orang Bima, sehingga saya tidak mau naik kuda yang kakinya pernah menginjak tanah kelahiran guru saya. Coba kau bayangkan, sampai segitunya akhlak dan adabnya Kiai Khalil kepada guru. Makanya jangan heran kenapa beliau-beliau ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan jadi wali, jadi karena apa? Bukan dengan banyak belajar, tetapi akhlak, adab serta khidmah. Nah teman-teman, jadi pada intinya Bahar bin Smith ini ingin memiliki seorang murid yang taat, yang bisa disuruh-suruh, yang bisa diperbudak. Ini benar-benar kisah ngibul ya teman-teman ya, pembohong, pendusta. Jadi Kiai Khalil Bangkalan ini berguru sama Habib yang berasal dari Bima. Bahkan kuda saja yang berasal dari Bima itu nggak mau dinaiki gitu ya. Khalil Bangkalan ini tidak mau menaiki kuda yang berasal dari tempat di mana gurunya itu berada. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah seorang pendusta, pembohong. Jadi kalau nggak bohong ya bukan Bahar bin Smith teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada juga yang dimana Habib ini bercerita tentang karomah para wali, yaitu wali dari golongan Habib Ba'alawi, jadi dari leluhurnya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. udah banyak kisah kita dengar. Habib Saleh ini pernah suatu saat ada tembakau di mulutnya. Ya, kita ketahui bagaimana para habaib itu sangat keras tentang rokok ini. Ada tembakau di mulutnya Habib Saleh. Ada orang lihat kaget. Habib, antum ada tembakau di mulutnya. Artinya nggak pantas orang seperti antum melakukan ini, Habib. Kalau ya waladi, katanya, wahai anakku, kalau saya nggak pakai tembakau ini, saya akan terbakar. Tubuh saya ini terbakar dengan cahaya dari Allah. Artinya cahaya begitu deras datang ke hati saya ini, badan saya ini nggak mampu. Maka saya kurangi cahaya itu dengan tembakau ini. Dengan saya makan tembakau ini, cahaya itu udah banyak berkurang, sehingga saya masih bisa hidup. Kalau nggak hancur saya ini mati. Ya. Tapi sekarang kan nggak ada cahaya, rokokan jedal-jedul. Ngurangi apa ini Habib Saleh? Dan itu nggak setiap saat, saat-saat tertentu.
Ketika cahaya dari Allah begitu deras datang, dia nggak mampu, fisiknya ini nggak mampu menahan cahaya dari Allah, maka perlu untuk meringankan cahaya ini dia pakai tembakau. Dan itu saat-saat yang jarang sekali dan langkah beliau lakukan itu, karena kebersihan hatinya luar biasa. Habib Saleh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah Kiai Sanggenggung, kisah Kiai Hamid, kisah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid menghiasi hidup kita, insya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh betapa ngibulnya nih Habib ini ya teman-teman ya, mengisahkan leluhurnya. Jadi leluhurnya ini tidak bisa menahan cahaya dari Allah. Lalu kemudian menggunakan tembakau. Jadi saya juga bingung ya. Bingungnya apa teman-teman? Jadi apa yang disampaikan itu cahaya dari Allah turun, nggak bisa menahan. Kemudian cara menahannya itu dengan mengunyah tembakau di sini. Ya Allah ya teman-teman ya. Jadi mereka itu sangat berdusta sekali teman-teman. Yang disampaikan itu apa coba? Nggak ada ilmu sama sekali yang disampaikan. Yang ada hanyalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita dari leluhurnya yang belum tentu kebenarannya. Seperti Bahar bin Smith ya teman-teman. Itu kisah kuda. Kalau kuda dari Bima gitu, Kiai Soleh Bangkalan ini tidak mau menaiki kuda yang dari Bima karena gurunya itu berasal dari Bima. Ceramah apa teman-teman? Tapi kalau saya serap pada intinya, Bahar bin Smith ini ingin memiliki murid yang selalu tunduk, yang selalu bisa disuruh-suruh ataupun diperbudak. Karena kalau saya lihat ketika Bahar bin Smith ceramah, itu kan selalu ada di sebelahnya itu murid-muridnya yang selalu mengipas-ngipasi, ya, yang selalu membantu menjadi bodyguardnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya seperti itu. Padahal saya kasihan sekali, yang berguru dengan Bahar bin Smith itu tidak ada ilmu sama sekali yang didapat. Karena apa teman-teman? Isinya ceramahnya ya kalau nggak marah-marah, provokasi, mencaci maki. Jadi nggak ada adem-ademnya. Kalau kita mempunyai anak, jangan masukkan di pondok pesantrennya Bahar bin Smith. Biar yang mondok di situ Habib-Habib ya. Karena Bahar bin Smith ini juga pernah mengatakan bahwasanya pusing kelakuan Habib-Habib ini kalau mondok di pesantrennya Bahar bin Smith. Ya iya, kita sudah tahu sendiri teman-teman ya kelakuannya seperti apa. Banyak itu yang mengatakan demikian tuh kelakuannya Habib-Habib Pahlawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Kelakuannya ini sangat jauh sekali dengan kata Rasulullah. Pokoknya kelakuannya itu membuat ngelus dodo teman-teman. Maka dari itu Bahar bin Smith itu nggak suka kalau pondoknya itu dimasuki para habaib. Malah lebih suka dimasuki ya orang-orang Nusantara ataupun orang-orang pribumi Indonesia ini. Karena bisa disuruh-suruh, bisa diperbudak. Ketika berceramah, leluhur saya seperti ini, langsung manut gitu ya teman-teman. Jadi kasihan saya ini. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi mengenai dongeng-dongeng khurafat para Habib-Habib Pahlawi ini, ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada juga yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu semua adalah dusta, bohong. Jadi mereka itu ingin meninggikan para leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak keramat, banyak karomah. Akan tetapi pertanyaannya, Habib-Habib yang di zaman sekarang ini bisa apa teman-teman? Apakah bisa meniru leluhurnya yang katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit? Nah, seperti itu teman-teman. Kenyataannya Habib yang ada di Indonesia ini tidak memiliki apa-apa teman-teman. Ya, coba karomahnya siapa yang bisa menurunkan rantai emas dari langit di zaman sekarang ini? Kalau ada, saya akan menjadi muhibbin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.